semua kayak kader aktivis dan lain sebagainya lah ya. Mereka tuh meskipun secara keyakinan mohon maaf dalam tanda kutip berbeda, tapi mereka kayak sedikit menanyakan gitu Pak, kenapa katanya kenapa Bapak tidak naik lagi gitu Pak. Mungkin secara mungkin untuk menghindari polarisasi kali ya. siap. Ya, saya kan dianggap gimana ya, sebagian orang menganggap menerjemahkan harmonis itu perspektif berbeda. Ya, jadi kalau misalnya gitu ya, kalau kita main konser orkestra, musik itu banyak. Alat musiknya beda-beda. Ya kayak gitu, hidup beda-beda orang. Yang dibilang harmoni itu kan ketika kita semua memainkan nada yang sama. Baru harmoni dong. Betul nggak? Kalau semuanya kompak pun, satu orang memainkan yang benar, yang lain ngaco, tetap dia kan harmoni. Itu yang salah saya bilang. Yang disebut harmoni itu ketika bersama-sama memainkan nada yang benar. Kalau bersama-sama kompak memainkan nada yang tidak benar, itu bukan harmoni dalam orkestra. Sama-sama ngaco ya, bukan harmoni. Nah, tapi sekarang kita beda. Kita suka menerjemahkan sesuatu. Waktu saya dulu DPRD ya, ini lucu. Sama-sama nyolong SPPD fiktif, surat perintah perjalanan dinas fiktif. Terus saya nggak mau. Terus dipanggil. Di mana kebersamaan kita? Saya bilang, ini bukan soal kebersamaan bos. Lu menyalahi aturan. Terus mereka mengikut apa? Kalau ramai-ramai kan orang nggak boleh tangkap kita. Itu semua lakukan. Tapi ada kabupaten masuk semua tuh ya. Berjamaah itu. Iya, masuk semua kan. Nah jadi saya bilang nggak bisa. Nah, saya nggak sama. Orang suka bilang saya itu kamu itu suka melawan arus gitu ya. Saya bilang kalau gedung ini kebakaran, pintu keluar tuh di depan gitu loh. Kalau kalian semua mau paksa loncat di sini, saya mau ikutin keluar yang sesuai evakuasi. Apa yang terjadi? Kalau dia nonton, kita tahu benar kan? Iya. Ya kan? Terus orang bilang aku lawan arus. Karena ini lebih banyak. Bukan lawan arus, lu yang salah. Terus bilang saya arogan. Terus saya bilang, saya berdiri pun tidak bergerak. Lu juga gak senang. Karena menghalangi jalan kamu kan. Iya. Terus bagaimana? Gue balik muka deh, balik muka gue deh. Saya berdiri juga, mungkin kamu juga gak mau. Karena halangin. Maunya kamu apa? Mesti balik, ikutin arah kamu. Cemplung lama-lama. Saya sih gak mau. Nah itu dia bilang, arogan. Lawan arus. Lu arus tuh salah gimana mau lawan arus? Gue jalannya benar di situ kok. Tapi baik ke seorang poin itu. Pertanyaan kita kalau kita waras berpikir, yang saya lakukan di pemerintah itu salahnya di mana? Yang buat lu gak senang semua itu. Salahnya di mana coba? Saya buka anggaran, namanya kalau kita pakai undang-undang keterbukaan publik ya. Semua barang yang dibeli dengan uang rakyat itu wajib kita buka kan? Terus saya tanya, ada berapa seluruh Indonesia yang kita buka websitenya di APBD, APBN, kamu tahu beli ini berapa duit? Tahu nggak kalian? Nggak pernah, coba maksud saya tahu nggak? Kamu ada A, B, C, kamu sekolah di Bandung kan? Kamu cari websitenya APBD Jawa Barat atau Kota Bandung. Kamu tahu nggak pemerintahnya beli satu ini berapa duit? Itu berarti nggak transparan. Lalu saya buka semua di Jakarta.
dan ada orang yang nggak senang dengan itu. Semuanya nggak suka. Terus kenapa marah sama saya? Saya kan hanya menjalankan. Semua yang senang. Itu menjalankan. Kan? Terus diganti gubernur, dia tutup lagi semua. Nah, ada yang proses. Anggap saya yang cari gara-gara. Yang kedua, kita ngomong yang pemerintah, kita bicara anti korupsi. Kalau saya dapat hibah duit dari kamu, itu hibah atau gratifikasi. Kenapa gua laporin LHKPN gua hibah-hibah? Lu lihat itu, di laporan LHKPN-nya pejabat di KPK. Semua pejabat kaya raya tulisannya hibah-hibah. Hibahnya mau dari neneknya, mau dari kakaknya. Itu gratifikasi dong. Iya. Harusnya nggak bisa diperiksa. Itu kedua, kalau hibah bayar pajak nggak? Bayar. Pernah nggak mereka bayar pajak atas hartanya? Lo kalau harta lo atas 100 miliar, minimal sih bayar pajak 30 miliar sampai 30. Pernah nggak dia bayar pajak segitu? Pernah nggak mahasiswa demo persoalan itu? Nggak pernah. Pernah nggak mahasiswa ribut soal pembuktian terbalik harta pejabat? Kalau hartamu sekian, pajak kamu bayar masih sekian dong. Cuma kita digiring apa opininya? Pejabat publik gak boleh gaji gede, rakyat masih kecil. Dari Singapura, si Lee Kuan Yew bilang begini, bukunya ya, baca. Kalau kita mau dapatin pejabat birokrat yang lebih baik daripada swasta, lo minimal mesti gaji dia sama atau lebih gede dong gajinya. Kita nggak kasih gaji pejabat gede, karena kita tahu dia juga korup kan. Ya udah gaji gede boleh, pembuktian terbalik. Itu mungkin uang negara kita bisa hemat 30-40%. Ini semua makan. Lo tahu jembatan Semanggi anggaran yang berapa itu? 700 miliar. Kau ambil ahli suruh swasta pakai pricer 300-an. Tapi hampir semua proyek kita itu bisa. Itu orang bilang nggak mampu gaji orang gaji gede di DKI gitu tuh. Lurah dulu bisa 30 juta loh. Ya. Sekda tuh total bawa pulang bisa 300 juta loh. Mau kasih dia 150, 130-an lagi. Waktu saya bilang, saya bisa gaji kalian dengan gaji seperti perusahaan minyak. Minimum 12 juta. Aku bilang gitu. Oh nggak mungkin. Mungkin. Semua yang korup-korup yang makap kita potong. Ya kan? Nah itu yang, jadi itu pertanyaan, jawab pertanyaan itu gitu. Kalau saya nggak punya calon, pasti ribut. Pasti ayat mayat keluar lagi nih. Iya, iya, iya. Baru kita bicara secara universal. Saya nggak tanya agama kamu apa deh. Saya nggak tanya iman kamu apa deh. Dari perbuatanmu saya bisa tahu imanmu dan agamamu. Sederhana. Ya kau merasa agamamu paling suci, paling benar, Tuhan Maha Suci, Allah Maha Kudus, ya hidup lu menjadi pemerintah ya suci dong. Kan gitu kan? Ini logika kita gitu loh. Karena manusia tidak mampu suci, tidak mampu kudus. Kenapa? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini turunannya dibawa nih, itu konsep yang saya pegang. Manusia itu cenderung berbuat dosa. Cenderung. Apa yang jadi pemimpin nih? Lu jadi pemimpin, kita mengenal bahaya 3 tak. Wanita, tata, harta. Kira-kira gitu kan? Di kelemahan laki-laki lah. Ntar cewek cantik berdua, bahaya gitu. Benar nanti? Mungkin bahaya kan? Makanya apa saran orang? Kalau kita gunakan hukum aurat dari Musa gitu ya, sampai Nabi Isa belajar. Ditanya dari pemuda yang pemimpin yang kaya, anak muda, apa syaratnya supaya saya bisa masuk surga? Dia langsung bilang, satu, pemimpinnya, ini buat saran buat pemimpin. Do not commit adultery, itu kayak gitu, jangan berzina. Yang kedua, jangan membunuh.
Yang ketiga, jangan mencuri. Banyak orang demi tahta bunuh. Nah, saya ini korban pembunuhan karakter sudah karena takut berebut kan. Iya, iya, iya. Nah itu tadi untuk jawab pertanyaan tadi lah. Siap, siap. Karena saya nggak mencuri, orang nggak terima. Nah jadi ini yang saya ini dikorbankan supaya karena supaya tahta ini diperebutkan orang. Kalau saya naik, apa yang orang nggak suka? Kalau kamu milih, nggak ada yang ribut. Gara-gara lu kan jadi lama-lama orang jadi pintar. Kenapa Jakarta bisa tahu beli aqua satu botol berapa? Kabupaten kota gua nggak tahu ya. Lama-lama cilaka kan. Iya. Terus ngomong terus lagi. Naikin gaji pejabat nggak apa-apa. Tapi pembuktian terbalik harta. Kau tanya ada nggak pejabat publik yang berani ngomong kayak begitu? Sudah periksa hartanya. Ini cari gara-gara namanya kan. Coba mau diam-diam. Mau Jakarta nyari 1 triliun mah gampang. Nyari triliun 2 triliun mah gampang. Iya. Serius. Lu bayangin dah. Kalau kamu punya 100 juta, itu kira-kira cuma 1,5 triliun, 100 juta dolar. 100 juta dolar nih. Kalau 100 juta dolar, kamu taruh di luar negeri nih. Bunga sekarang 3,7%. Berarti tiap tahun kamu dapat 3,7 juta dolar. Sebulan berarti 300.000 dolar. Kamu tahu 300.000 dolar berapa? 4,5 miliar rupiah per bulan. Dia mah nggak foya-foya. Lu nyolongnya mau 100 juta, 200 juta. Lu bayangin. Nah itu yang membuat cari kambing hitam. Asing lah. Kayak Singapura kan. Bilangnya apa? Orang Melayu tanah direbut oleh Singapura. Lu baca sejarah tuh. Itu kan Malaysia suruh tendang mereka pergi. Saya tanya, saya punya teman banyak Melayu Islam di Singapura. Tiap Jumat, ini baru kirimin saya itu doa. Tiap Jumat. Ini turunan Pakistan ya. Tiap Jumat kirimin doa. Tiap Jumat pasti bikin. Bercanda sama dia. Tempat gua tuh suka bilang tuh Islam sini nggak bahagia. Lu mau pindah Indonesia nggak? Orang Indonesia yang mau pindah Singapura cuma nggak mampu. Itu kenapa? Karena Lee Kuan Yew pernah ngalamin beli satu apartemen itu nggak boleh satu etnis. Makanya orang di Singapura tuh bisa ngomong Melayu, bisa ngomong Peling, ya bisa ngomong bahasa India, bisa ngomong Cina, Inggris. Makanya hari ini bisa maju. Jadi kita jangan contoh asing-asing. Sistem pajak sana paling benar. Singapura pertama kali dibangun itu apa yang dibangun? Bea cukai. Supaya nggak ada barang impor masuk. Kalau kita bicara Kementerian Keuangan, ini kayak bak air. Pajak itu bak di dalam, bocor-bocor di dalam. Bea cukai itu air luar masuk. Hari ini berapa banyak barang selundupan merusak kita. Pabrik kita tutup semua. Bea cukai mesti beresin dong. Nyalain TikTok, nyalain apa? Bukan nyalain mereka, beresin bea cukai. Hari ini mahasiswa kita itu, menurut saya gitu ya, diperalat. Bisa contoh ya, menaikin gaji pegawai, paling ribut. Gak terima, gaji bawah lebih rendah gitu loh. Yang perlu ributan, gaji lu gua naikin, lu kerja gak bener, gua pecat lu. Digantung. Nah itu yang kita selama ini. Kita pertanyaan yang jawab yang panjang. Kalau saya ikut maju, semua takut. Wah, ini si kafir maju lagi, masih. Wow. Kalau itu terjadi gitu. Ya udah. Saya juga percaya kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil, ngapain pusing. Memang saya udah dianggap selesai, ya udah selesai aja, ngapain pusing. Nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Kita mau ngotot juga nggak bisa. Karena memang saya lahirnya memang beda kok. Kalau dibilang ras, kita rasnya sama. Coba lah yang dipukul pantatnya biru. Kita rasnya sama. Yang ras nggak sama itu orang yang turunan beda. Tapi hari ini kita tuh mengagungkan
Kan orang sepupu Yahudi luar biasa gitu. Tapi itu yang terjadi hari ini. Kita harus terima. Karena dari Belanda udah dibentuk tuh. 150 tahun. Udah turun. Jadi memang nih. Makanya kenapa dibiarin orang itu miskin dan bodoh. Hasil survei IQ kita rata-rata 78. Supaya gampang dipanasin, dibodohi. Maka itu status quo ini tidak ingin rakyat itu pintar. Nah, pertama kali saya masuk ke politik, ikut saya lama. Saya kenal dia lama. Dia dari UGM. Sama-sama di PIB. Tapi kalau kampanye saya bilang sama masyarakat. Di Belitung nanti mulai. Saya nggak pernah mau kasih uang. Kalau kalian tidak mau pilih saya, ya udah. Lu tahu gue apain? Gue pengen supaya anak cucu cicit lu sejajar anak cucu cicit saya. Kalau secara logika, bapak saya kaya, saya punya harta, punya apa? Saya nggak nyolong, nggak macam-macam, kerja baik-baik. Ya orang kaya ya nggak miskin-miskin dong. Anak lu jadi pegawai anak gua lagi. Tapi kalau saya kasih anakmu kesempatan sekolah, kesempatan hidup, kalau anak saya nggak benar, bisa jadi anak cucu saya kerja sama anak cucu kamu. Nah ini mesti ratakan lapangan tanah. Saya selalu bilang, ratakan lapangan tanah. Baik kutipan yang bagus dari Martin Luther King Jr. ya, orang hitam yang dulu kan nggak boleh pilih. Mereka bisa lahir Obama karena mereka lakukan. Dia bilang, kau kekuasaan, saya terjemahkan cinta lebih luas ya, cinta negara. Kalau kekuasaan itu tidak memiliki cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar sembarang dan tentu korup. Tetapi ketika kamu mempunyai hati mencintai negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu juga sentimental dan kurang darah. Itu dasar kenapa saya masuk ke politik. Nah, kekuasaan di posisi terbaik itu apa? Ketika dia cinta, suka, melakukan, memenuhi tuntutan dari keadilan sosial. Kan tujuan negara yang dibangun kan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lalu keadilan sosial di posisi terbaik itu apa? Ketika kekuasaan dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Dia bukan pakai kekuasaan itu untuk menghabisi lawan, membunuh, bukan. Mengkoreksi, karena kita sebangsa setanah air. Kayak kita berantem ya, sekolah kita berantem kan. Saya mau tanya, ada teman sekolah kita yang agak kurus, agak kecil, tenaga nggak ada. Tapi waktu kita berantem rame-rame nih, kecil-kecil juga dibawa dong. Kan lumayan dapat nipu bawa baju gitu, kan sana nih. Aku sih gak ajarkan berantem ya. Maksud lu saya pecat kalau berantem di sekolah. Langsung berhenti berantem. Saya mau saya gambarkan itu. Sama kayak sebagai bangsa. Kita ini persoalan bangsa lawan bangsa. Kalau lawan bangsa, siapapun di dalam keluarga ini harus bareng. Nggak mungkin dong tangan jempol bilang gua nggak butuh kelingking. Lu bilang aja, mata lu jelek amat ada kuping, lu juga nggak ada kuping, lu ganti mata. Make sense nggak itu? Muka lu nih, gua nggak terima nih, hidung gua nggak terima nih, ada mulut nih, gua mau hidung semua. Mungkin. Nah kita ini adalah dari berbagai anggota tubuh, tapi dalam satu tubuh. Ini bangsa ini. Maka hari ini kita dipecah belah, diadu domba dari zaman Belanda itu, dividend impera. Kenapa Belanda menghasut benci Cina? Selain dari sultan-sultan dulu pakai buat nyewain tanah tadi, pakai tanah. Yang datangnya gak berlaku, tentu lah jadi game. Orang rakyat itu yang halus, lawan raja gak berani, lawan Belanda juga gak mungkin kekuatan. Ada orang Cina ini ada duit, ada senjata. Makanya Belanda bikin Chinatown. Itu tuh tahanan kota sebetulnya. Supaya kamu keluar mesti pakai pas. Itu sejarah. Kalau kau bergabung sama Melayu di sini, perang dulu sebelum merdeka, Cina dulu melawan dan Belanda, dibantai. Bantai bikin Chinatown. Sekarang juga sama.
Amerika atau Belanda semua tahu. Ini bahaya nih. Yang punya duit sama nggak punya duit bersekolah bergabung nih. Ini jadi bangsa kuat. Hasilnya apa? Coba kita pikir mata-mata. Kenapa kita nggak benci orang Jepang? Belajar kita itu. Kenapa lu nggak benci Belanda? Kenapa lu nggak benci Inggris? Kenapa benci sama Cina? Aneh kan? Betul. Ini logika aja. Padahal di atas kalian, di atas kita semua nggak ada Cinanya. Karena Stanford bikin satu ras kok. Masuk Islam jadi lain. Banyak kakek nenek kita tuh ada orang Cina, ada kita tutupin. Karena ada kebencian terhadap ras ini. Padahal Cina nggak pernah jajah bangsa manapun. Terus saya juga lahir sini, kakek nenek saya lahir sini kok. Terus saya salahnya apa? Kita kerja saya mati buat rakyat kok dimusuhin gitu. Lalu gue bilang karena agama beda. Terus saya tanya, setiap agama waktu zaman penjajahan ada pengkhianat. Ya, di zaman PKI ada pengkhianat. Sesama agamanya teman Nabi aja yang khianat, saya bunuh. Jadi kenapa mempersoalkan agama itu orang? Kita semua tahu orang Kristen bilang itu anugerah, orang Islam bilang itu hidayah. Jadi hidayah anugerah milik Allah, apa yang kita persoalkan? Paman Nabi aja disuruh ucapin itu kayak bahasa adat dia nggak mau. Padahal kasih tahu dia ini suara anak wahyu dari Nabi, dari malaikat, itu pamannya yang kasih tahu. Itu kedua kita diracuni dengan perang Cina Amerika, gitu benci sama Cina. Tapi lucunya dia juga sadar nggak ada produk barang Cina murah bisa membahayakan ekonomi mereka. Gak fair kan? Lo benci ras Cina, tapi kenapa tidak benci produknya? Maksudnya ini sesuatu dipakai. maksud saya itu kenapa? Karena dia sadar kalau nggak ada barang Cina mati juga Amerika tuh, nggak ada barang murah. Nah ini jadi kita ini jadi korban untuk simbol kebencian. Dan tujuannya apa? Kita pecah. Kita nggak dapatkan yang terbaik. Dia nggak dapat yang terbaik. Lu ada duit bisa beli mobil gitu. Lu mau beli mobil terbagus no? Bikin rumah terbaik no? Maksudnya, nggak jadi make in China. Itu apa? Karena itu perang main nih. Kita lihat ketemu orang Jepang, wah kita senang ketemu orang Jepang. Padahal dia datang dulu Jepang sama Korea tuh, kan Korea juga itu kejam. Wah kita hormat. Sama orang Cina. Kenapa? Rasanya sama kok. Cina, Jepang, Korea semua. Bedanya apa? Jepang, Korea gengnya Amerika. Ya. Gengnya Amerika kan? Kita nih ya itu. Di film-film semua. Itu sih. Itu ya. Oke, banyak. Ini pada ending story. Masih